Pukul 00,17 bukan jam yang pantas untuk menerima pesan. Itu jam ketika tubuh manusia seharusnya tenggelam di antara mimpi dan kesadaran. Saat pikiran tidak sepenuhnya logis dan rasa takut lebih mudah tumbuh tanpa alasan yang jelas. Dina belum tidur. Ia duduk di ujung kasur, punggung bersandar ke dinding yang dingin, menatap layar ponsel yang redup. Lampu kamar dimatikan sejak setengah jam lalu, menyisakan cahaya tipis dari jendela. Lampu jalan yang berkedip tidak teratur, seperti napas seseorang yang sedang menahan tangis. Getaran itu datang pelan, tidak agresif, tidak tergesa. Satu kali cukup untuk membuat Dina menurunkan pandangannya. Notifikasi WhatsApp grup kerja. Nama grup itu masih sama sejak 2 tahun lalu. Tim operasional, shift pagi. Grup yang biasanya hanya ramai oleh laporan telat, jadwal lembur, atau keluhan printer rusak. Namun malam itu, satu pesan muncul. Pengirim, Raka. Isi pesan, jangan angkat telepon pukul 2. Dina membeku. Raka sudah meninggal 2 minggu lalu. Hari Selasa, hujan rintik sejak sore. Ia masih ingat bau tanah basah di pemakaman. Ingat bagaimana sepatu mereka semua kotor oleh lumpur. Ingat ibu Raka yang hampir pingsan saat peti diturunkan. Dan yang paling jelas, Dina ingat ponsel Raka. Ia sendiri yang membantu mematikan ponsel itu sebelum dimasukkan ke saku jas hitam Raka. Karena notifikasi terus berbunyi saat prosesi doa. Sekarang ponsel yang sama mengirim pesan dalam hening kamar. Dina merasa dadanya mengencang. Belum sempat ia mengetik apapun. Pesan itu menghilang, tidak terhapus, tidak ditarik, hilang begitu saja. Seperti tidak pernah ada. Beberapa detik berlalu. Lalu layar Dina menyala lagi. Satu demi satu pesan masuk ke grup. Bayu, tadi ada pesan masuk nggak? Lina, aku lihat sekilas. Dari siapa? Fajar. Itu Raka kan? Dina menelan ludah. Tangannya berkeringat. Layar ponsel terasa licin. Ia mengetik pelan. Kalian juga lihat 3 titik muncul, menghilang, muncul lagi. Lina, iya, tapi kok udah nggak ada. Bayu, isinya apa ya? Fajar, aku cuma ingat jangan. Dina mengetik, jangan angkat telepon pukul 2. Grup mendadak sunyi, tidak ada balasan. Selama hampir 1 menit. 1 menit di jam segitu terasa terlalu panjang. Akhirnya Bayu membalas. Itu kalimat yang sama persis aku lihat. Lina menyusul. Aku juga. Tidak ada yang sempat mengambil tangkapan layar. Namun semua orang mengingat kalimatnya dengan tepat, kata demi kata. Tanda baca, bahkan jarak antar huruf. Dina merasakan sesuatu yang dingin merayap di tengkuknya. Ia sadar pesan itu tidak ingin disimpan. Pesan itu ingin diingat. Dina membuka profil kontak Raka. Foto profil kosong. Status tidak tersedia. Terakhir dilihat. Tidak ada, seperti akun yang sudah lama mati. Ia menekan tombol panggil, tidak ada nada sambung.
Tidak ada suara gagal, hanya layar yang langsung kembali ke menu utama. Seolah panggilan itu tidak pernah dicoba. Dina mencoba lagi. Sama, ia menarik napas. Lalu memilih opsi blokir. Layar memproses beberapa detik, lebih lama dari biasanya. Lalu muncul pesan, nomor ini tidak dapat diblokir. Dina menatap tulisan itu lama. Ia mencoba menghapus kontak, berhasil. Namun saat ia kembali ke grup WhatsApp, nama Raka tetap muncul di daftar anggota tanpa foto, tanpa status. Namun tetap ada. Lampu jalan di luar jendela berkedip lebih cepat. Dan tanpa sadar, Dina melirik jam di ponselnya. 00,29. Masih ada waktu. Namun untuk pertama kalinya sejak Raka meninggal, Dina berpikir, bagaimana kalau Raka tidak benar-benar pergi? Malam berikutnya, Dina berusaha tidur lebih awal. Ia mematikan lampu pukul 11, menutup tirai, membiarkan ponsel tergeletak telentang di meja kecil samping kasur. Namun tidur tidak datang. Setiap bunyi kecil terasa diperbesar. Detik jam dinding, gesekan daun di luar, dan suara listrik dari lampu jalan yang bocor ke kamar. Ketika jam di ponsel berubah menjadi 00,17, layar menyala sendiri, tidak bergetar, tidak berbunyi, menyala. Pesan masuk, jangan buka pintu walau ada yang mengetuk. Dina merasakan tenggorokannya mengering. Ia menoleh ke pintu kamarnya. Pintu kayu tipis itu tertutup rapat. Tidak ada bayangan di bawah celahnya. Tidak ada suara. Namun pesan itu terasa terlalu tepat, terlalu sadar akan ruang. Ia menelan ludah dan mengetik satu kata. Kenapa? Kenapa pesan tidak terkirim? Beberapa detik kemudian chat itu menghilang. Namun tepat saat layar kembali gelap. 3 ketukan pelan, bukan dari luar rumah. Dari sisi lain pintu kamarnya, Dina tidak membuka pintu. Ia duduk kaku di kasur, menahan napas, menunggu ketukan itu berhenti. Butuh hampir 1 menit sebelum suara itu benar-benar lenyap. Malam berikutnya, pesan datang lagi. Pukul 00,17. Kalau dengar namamu dipanggil, jangan jawab. Dina mengunci pintu kamar malam itu. Sekitar jam 1:40. Ia terbangun oleh suara pelan. Suara itu nyaris seperti napas yang kebetulan membentuk kata. Nah, dari lorong rumah, nada suaranya sangat mirip ibunya. Dina menutup mulut dengan tangan. Jantungnya berdetak keras hingga telinganya berdenging. Ia tidak menjawab. Suara itu menghilang perlahan, seperti seseorang yang kecewa. Keesokan malam, pesan berubah lagi. Matikan lampu sebelum tidur. Dina patuh. Ia mulai sadar. Pesan-pesan itu bukan acak. Mereka membentuk aturan, dan setiap aturan terasa dibuat khusus untuknya. Di grup kantor, Bayu mulai mengejek. Ini cuma prank atau bug sistem. Dina membaca pesan itu dengan perut terasa mual. Ia hampir menulis peringatan. Namun pesan jam 0:17 malam itu tidak masuk ke ponselnya.
masuk ke Bayu. Pukul 01,58. Ponsel Bayu berdering. Nomor tidak dikenal. Bayu mengangkat sambil tertawa. Katanya pada Lina lewat telepon lain. "Kalau aku mati, laporin ya." Panggilan itu berlangsung 12 detik. Setelah itu, Bayu tiba-tiba terdiam. Lina hanya mendengar satu hal. Sebelum sambungan terputus, suara seperti seseorang menarik napas. Sangat dekat dengan mikrofon. Pagi harinya, Bayu ditemukan meninggal di kamar kosnya. Posisi telentang, mata terbuka, mulut sedikit menganga, tidak ada luka. Namun ponselnya rusak, layarnya retak dari dalam, seolah ditekan sesuatu dengan sangat kuat. Jam di ponsel Bayu berhenti di angka 02,0. Sejak kematian Bayu, grup WhatsApp kantor tidak pernah banner-banner ramai lagi. Pesan-pesan masih masuk tentang pekerjaan, laporan, jadwal. Namun setiap kalimat terasa seperti ditulis dengan tangan gemetar. Tidak ada yang menyebut nama Raka. Tidak ada yang membicarakan jam 2 pagi. Seolah semua sepakat beberapa hal lebih aman untuk dilupakan. Namun, Dina tahu ia tidak termasuk dalam semua orang. Pukul 00,17, ponselnya menyala. Pesan masuk, bukan di grup, bukan dari nomor tak dikenal, dari Raka. "Kamu sekarang yang paling sering terjaga." Dina duduk perlahan di kasur. Tidak ada bunyi getar, tidak ada suara notifikasi. Pesan itu seolah muncul langsung di kepalanya. Ia mengetik, "Apa yang kamu mau?" 3 titik muncul. Lalu pesan balasan, "Aku sudah terlalu lama menahan mereka." Dina merasakan perutnya melilit. Mereka bisiknya. Pesan berikutnya datang cepat, tidak seperti sebelumnya yang menelepon jam 2, yang tidak punya suara sendiri, yang meminjam milik orang hidup. Lampu jalan di luar jendela padam. Kamar Dina tenggelam dalam gelap total. Sejak malam itu, Dina tidak pernah sendirian. Meski rumah selalu kosong, ia mulai mendengar hal-hal kecil yang salah. Langkah kaki di lorong saat ia tidak bergerak. Bunyi sendok di dapur, padahal tidak ada angin. Dan yang paling mengganggu, suara ponselnya sendiri. Bukan dering, bukan notifikasi, melainkan suara gesekan jari di layar. Seperti seseorang sedang membuka pesan di ponsel lain. Suatu malam, jam 1:43, Dina mendengar suaranya sendiri memanggil dari ruang tamu. "Din." Nada itu persis, intonasi yang sama, bahkan jeda kecil sebelum menyebut namanya. Dina menutup telinga. Ia ingat pesan itu. "Jangan jawab." Ponselnya menyala. Mereka sedang belajar. Dina kembali ke rumah Ibu Raka. Kali ini, perempuan itu tidak terkejut melihatnya. Raka juga mulai mendengar suara-suara itu. Kata ibu itu lirih. Awalnya cuma panggilan, lama-lama mereka meniru. "Kenapa Raka?" tanya Dina. Ibu itu menatap lantai lama. Karena dia selalu terjaga jam 2. Dia sopir malam. Dia mendengar panggilan itu lebih dulu. Dan kamu tahu,
apa yang paling mereka sukai. Lanjutnya, Dina menggeleng orang yang menjawab. Ibu Raka menggenggam tangan Dina erat. Raka tidak mati karena kecelakaan. Katanya pelan, dia mengantuk. Sudah berhari-hari tidak tidur. Karena kalau dia tidur, mereka menelepon. Malam ke-10, udara kamar Dina terasa berat, seperti dipenuhi debu yang tidak terlihat. Pukul 01.58, ponsel Dina berdering. Nomor tidak dikenal. Di saat yang sama, pesan masuk dari Raka. Kalau kamu angkat, aku berhenti di sini. Telepon terus berdering. Nada itu terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Lalu Dina mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dering yang sama datang dari bawah tempat tidurnya. Nada yang sama, jeda yang sama. Dua sumber suara, satu panggilan. Pesan terakhir masuk. Mereka cuma butuh satu yang menjawab. Dina mengambil ponselnya. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak mengangkat. Ia tidak menolak. Ia mematikan ponsel sepenuhnya. Bukan mode pesawat. Bukan silent. Dimatikan total. Keheningan jatuh mendadak. Begitu pekat hingga telinganya berdenging. Pukul 02.0 lewat. Tidak ada teriakan, tidak ada bayangan. Namun Dina tahu sesuatu pergi dengan kecewa. Sejak malam itu Dina tidak pernah menerima pesan lagi. Namun ada harga yang harus dibayar. Ia selalu terbangun jam 0:17 tanpa alarm. Jam dinding di kamarnya berhenti tepat di 02.0. Ia tidak bisa menghapus chat terakhir dari Raka. Dan yang paling menakutkan, Dina selalu tahu jika seseorang akan menerima panggilan jam 2. Ia bisa merasakannya seperti tekanan di dada. Sebulan kemudian, ponsel Dina bergetar. Pukul 00.17. Satu pesan masuk, bukan dari Raka. Dari nomor tak dikenal. Ada yang menelepon jam 2. Dina menatap layar lama. Lalu dengan tangan gemetar, ia meneruskan pesan itu kepada seseorang yang masih sering terjaga malam. Urban legend yang beredar adalah orang-orang yang selamat dari panggilan jam 2 tidak benar-benar lolos. Mereka hanya mengganti peran. Dan pesan jam 0:17 selalu dikirim oleh seseorang yang pernah menjawab atau hampir menjawab